bertemu dengan teman-teman semuanya hari ini. Saya harap teman-teman semuanya dapat terbuka dan nyaman dalam kegiatan hari ini. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin di sini ada dari teman-teman yang ingin mengajukan untuk memimpin doa. Tidak ada. Ya kalau begitu karena teman-teman mungkin masih malu ya, masih malu dan masih ragu-ragu. Kalau begitu pada kegiatan hari ini saya yang akan memimpin doa. Kalau begitu teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini dan semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar, kita berdoa menurut kepercayaan teman-teman masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada pepatah mengatakan ya teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Karena mungkin di sini kita belum pada kenal ya teman-teman. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih. Nah, untuk perkenalannya kita pakai tepuk-tepukan ya teman-teman. Yang pertama teman-teman bisa langsung mengikuti saya. Pertama kita tepuk paha teman-teman. Kedua, ketiga, strek betul ya. Nah, clue-nya kita menyebutkan nama diri sendiri dengan menyebutkan nama teman yang di samping. Misalnya seperti ini. Desi, Ima selanjutnya. Tapi semuanya berbarengan, bukan cuma satu orang aja yang menyebutkan, tapi bareng-bareng. Kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Desi, Ima Deva, Joya, Naima, Dijan, Desi. Oke. Gimana nih teman-teman, udah pada kenal belum sama yang di depannya atau sama yang di pinggirnya? Sudah. Bolehlah, sudah ya. Kalau begitu teman-teman ada yang tahu hari ini kita akan melakukan apa? Ada yang tahu belum? Belum. Ya teman-teman, hari ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak dari teman-teman apa sih bimbingan kelompok, atau ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah. Kalau begitu akan saya jelaskan ya teman-teman tentang bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu upaya yang ada di dalam bimbingan konseling, di mana ini adalah upaya yang diberikan kepada individu melalui kelompok. Nah, dalam kegiatan kelompok seperti ini kita semua dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah, yang dimaksud dinamika kelompok ini adalah suasana nih yang tercipta dari kegiatan kelompok ini. Nah teman-teman, bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih teman-teman semua, untuk berani berpendapat, untuk mengeluarkan argumennya, sehingga memberi wawasan dan pengetahuan kita semua. Nah, di dalam bimbingan kelompok, saya di sini sebagai pimpinan kelompok dan teman-teman semua di sini sebagai anggota kelompok. Diminta partisipasinya, diminta untuk aktif bertanya, aktif menjawab, untuk merespon dan mengeluarkan ide-ide atau pendapat teman-teman. Nah, harapannya apa? Ketika nanti kita membahas topik yang ada di dalam bimbingan kelompok ini, saya harap teman-teman semua dapat mencegah atau terhindar dari permasalahan yang kita bahas. Untuk itu teman-teman, sekali lagi diminta partisipasinya, diminta keterbukaannya, diminta kesukarelaannya untuk ikut
dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Dan perlu diketahui ya teman-teman, jika nanti ada dalam pembahasan kita, dalam diskusi kita, ada pembahasan yang sekiranya masuk nih ke dalam pribadi diri teman-teman, maka dimohon untuk merahasiakannya, seperti itu. Bagaimana teman-teman sudah mengerti tentang bimbingan kelompok atau masih bingung nih, apa sih bimbingan kelompok? Alhamdulillah ya, sudah mengerti. Nah, teman-teman, di dalam bimbingan kelompok juga ada topik yang akan kita bahas nih. Itu ada dua ya. Yang pertama ada topik bebas. Nah, topik bebas ini adalah topik yang diajukan nih oleh teman-teman. Misalnya, teman-teman hari ini mau membahas topik tentang banjir, ataupun tukang beling, seperti itu boleh teman-teman. Itu yang dinamakan dengan topik bebas. Nah, yang kedua itu ada topik tugas teman-teman. Topik tugas itu adalah topik yang diajukan nih, yang dipilih oleh saya, yaitu pimpinan kelompok. Nah, dalam pemilihan topik ini harus terhangat, harus terviral, harus terhot ya. Jadi jangan topik yang dulu kita pilih, tapi harus topik yang terkini. Gimana nih teman-teman hari ini, mau topik bebas atau topik tugas? Topik tugas ya. Berarti karena teman-teman sudah memilih topik, apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini? Siap. Alhamdulillah, teman-teman sudah siap ya. Kalau begitu teman-teman, karena tadi teman-teman sudah memilih topiknya, maka saya menugaskan teman-teman untuk membahas tentang kenakalan remaja nih teman-teman. Nah, kenakalan remaja ini kan adalah suatu perilaku yang menyimpang ya, yang melanggar norma, yang melanggar aturan atau melanggar hukum yang ada di masyarakat yang dilakukan tentu saja oleh remaja nih. Nah, mungkin kenakalan remaja ini sudah tidak asing lagi gitu ya didengar oleh teman-teman kita. Kita sering melihat di sosmed, di handphone, kita juga sering melihat di berita, di TV. Nah, menurut teman-teman nih, pendapat teman-teman apa sih kenakalan remaja itu? Ada yang ingin menjawab? Iya, betul sekali ya. Bahwa kenakalan remaja itu bisa saja bolos di saat jam pelajaran. Mungkin dari teman-teman nih, definisi kenakalan remaja itu apa? Iya, silakan. Kenakalan remaja itu perilaku buruk yang biasa dilakukan oleh anak-anak remaja seusia kita sekarang. Hal sesimpel menyontek, Iya, bolos, tawuran dan sebagainya. iya bagus sekali ya yang dibilang Eva tadi. Terus ada lagi nih teman-teman, menurut teman-teman apa sih kenakalan remaja itu? Menurut saya, kenakalan remaja itu yaitu perilaku remaja yang bisa membuat orang tua kecewa, Iya, terus bisa membuat teman-teman kecewa juga, kayak orang-orang di sekitar kita itu kecewa kepada kita karena hal buruk yang telah dilakukan kita sendiri. iya bagus sekali ya yang dibilang tentang definisi kenakalan remaja nih. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin membahas tentang apa sih kenakalan remaja dan perilaku apa sih kenakalan remaja ini? Ada? Gimana nih Bapak menurut Maulia? Kenakalan remaja perilaku yang dibenci banyak orang. Sudah, iya bagus sekali ya menurut tadi pendapat kamu Maulia nih. Kalau misalkan menurut Naima apa sih kenakalan remaja? Ulang lagi saya dua tiga. Perilaku yang dibenci oleh orang tua.
Iya teman-teman, jadi mungkin yang tadi sudah teman-teman bahas semuanya ya, bahwasanya kenakalan remaja ini adalah perilaku yang dibenci oleh orang tua, oleh teman-teman semuanya. Karena perilaku ini adalah perilaku yang melanggar, gitu, yang melanggar norma, melanggar aturan, bahkan hukum yang ada di masyarakat ini. Kira-kira apa saja sih macam-macam kenakalan remaja yang teman-teman tahu ini? Minuman keras, terus tadi tawuran, apalagi nih? Bolos, betul sekali teman-teman. Apa tadi kan? Balap liar, terus hamil di luar nikah, betul sekali. Apalagi banyak sekali teman-teman. Berjudi, betul, apalagi sekarang nih sedang marak-maraknya yang namanya judol, yaitu judi online. Ya betul sekali yang tadi sudah dibilang teman-teman semua, bahwasanya macam-macam kenakalan remaja ini sangat banyak sekali ya. Nah, dihitung saja pun mungkin lebih sekali saking banyaknya gitu loh. Bahkan kalau misalnya di sekolah kenakalan remaja itu seperti tawuran, bolos, terus meminum minuman keras seperti itu, dan di luarnya banyak sekali narkoba, seks seperti itu kan, balap liar dan lain-lainnya. Nah, menurut teman-teman apa sih penyebab terjadinya kenakalan remaja nih? Menurut saya Penyebabnya itu yaitu bisa saja dari pergaulan yang bebas, iya, teman-temannya toksik. toksik ya teman-teman, iya betul sekali ya yang Bima bilang. Mungkin dari teman-teman yang pendapat teman-teman ada lagi nggak nih? Apa sih penyebabnya? Bisa saja dari masalah keluarga. Iya. Jadi menyebabkan anak itu ingin yang bebas, Ingin bebas ya, kurangnya kasih sayang gitu ya. Jadi dia mencari perhatian di luar ya, ya betul sekali, bagus sekali ya pendapat Tony. Kira-kira menurut kakak yang di sebelah sini apa nih penyebabnya ya? Penyebab dari kenakalan remaja ini kira-kira apa? Penyebabnya bisa dari lingkungan. Betul. Kira-kira apa nih dari lingkungan tuh faktornya apa, teman atau apa gitu? Bisa jadi dari teman, bisa jadi dari handphone kan bisa menyebabkan kita kan. Iya, dapat. Iya betul sekali ya yang tadi yang sudah dibilang di teman-teman, bahwasanya penyebab dari kenakalan remaja itu dari faktor internalnya ya, dari keluarga, terus faktor eksternalnya itu dari tadi teman-teman yang toksik, yang mengajak ke yang buruk, terus yang tadi juga dari handphone, misalnya kita kan scroll misalkan dan melihat yang oh ini kayaknya seru nih, apalagi remaja itu adalah fase yang membuat kita tuh penasaran akan mencoba sesuatu nih. Kira-kira nih tadi kan kita sudah membahas macam-macamnya, terus penyebabnya apa, kira-kira apa sih dampaknya jika kita melakukan kenakalan remaja tersebut? Menurut saya dampaknya bisa dikeluarkan dari sekolah, bisa saja membuat orang tua marah ke diri kita sendiri. Iya, bagus sekali ya menurut Bima. Kira-kira menurut yang lain nih apa nih dampaknya nih kalau misalnya kita melakukan kenakalan remaja? Kurangnya kesadaran, Terus kurang kasih sayang orang tua. iya betul sekali. Terus apa lagi nih teman-teman? Dampaknya nih merugikan diri sendiri ya. Iya betul sekali. Terus kalau misalnya di dalam diri kita nih apa menjadi membuat kita stres, itu yang dinamakan apa nih teman-teman? Mental, betul sekali. Apalagi nih teman-teman? Kenakalan remajanya itu dari merokok gitu.
Iya, betul sekali. Terus kalau dampak kenakalan remaja itu seks, itu kira-kira apa nih dampaknya? Memalukan diri, Tentu saja membuat orang kecewa, membuat masyarakat menjadi malu. Iya, betul sekali ya yang dibilang oleh teman Kak Ajija di sini, bahwasannya teman-teman memang dampak kenakalan remaja ini sangat banyak gitu ya. Apalagi kenakalan remaja ini kan bermacam-macam. Seperti tadi yang dibilang Kak Ima, kalau misalnya kita kenakalan remajanya itu merokok, dampaknya itu bisa ke tubuh. Terus kenakalan yang lain juga bisa merusak mental kita, membuat kita depresi, membuat kita cemas, seperti itu. Terus tadi kalau misalnya kenakalan remaja seperti yang di luar nikah dan seks itu bisa mempermalukan diri kita, bisa mempermalukan keluarga kita dan tentu saja masyarakat seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah membahas nih penyebabnya apa, dampaknya apa, kira-kira nih teman-teman. Apa sih pencegahan nih agar kita tidak terjerumus gitu dalam kenakalan remaja ini? Harus bisa memilih teman, harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Iya, bagus sekali ya yang dibilang oleh Ajija tadi. Nah, kira-kira apa nih menurut kakak lagi pendapatnya? Menurut saya pendapatnya itu orang tua itu harus lebih memperhatikan anaknya lagi. Lalu kalau anaknya salah bilangin gitu, tapi secukupnya aja. Ya, kira-kira apa lagi nih? Mengikuti organisasi. Kenapa? Mengikuti organisasi. Iya, mengikuti ini ya apa lingkungan yang sehat, lingkungan pertemanan yang sehat. Kalau menurut Kak Deva, kira-kira apa nih Kak? Mencari kesibukan ya dengan tadi seperti Kak Eva, organisasi gitu. Kira-kira apa nih menurut Kak Mulia? Memilih pergaulan yang benar. Memilih pergaulan yang benar, ya memilih teman-teman yang baik gitu ya, yang tidak mengajak ke hal yang buruk. Kalau menurut Kak Naima, kira-kira apa? Tidak salah memiliki lingkungan. Iya, betul sekali ya teman-teman. Tadi apa yang dibilang teman-teman semuanya, bahwasannya cara pencegahannya itu kita bisa memilih dan memilah teman yang baik, terus menyibukkan diri ke yang lebih baik lagi seperti berorganisasi ataupun berteman dengan yang mengajak kita yang lebih baik seperti ikut kajian, seperti itu ya mungkin. Terus teman-teman ada yang teman-teman lupakan, yaitu mungkin kita bisa mulai dari hal terkecil ya teman-teman. Misalkan dari sekolah kita bisa mulai mengedukasi tentang bahaya kenakalan remaja seperti bahaya merokok. Mungkin dari SMP kita datangkan dari pihak yang sudah paham gitu ya tentang bahaya merokok atau bahaya narkoba, seperti itu, edukasi ya teman-teman. Terus tadi juga yang dibilang mungkin orang tua ini lebih meningkatkan kasih sayangnya, lebih memperhatikan lagi anak-anaknya seperti itu, supaya dia ini tidak merasa kekurangan lagi gitu akan kasih sayang. Jadi dia tuh nantinya tidak mencari-cari apa kesenangan di luar lagi, seperti itu ya teman-teman. Bagus sekali ya jawaban teman-teman tadi nih. Nah teman-teman, mungkin sesi konseling kita akan selanjutnya nih teman-teman, kira-kira apa sih yang dapat teman-teman simpulkan nih dari bimbingan kelompok kita hari ini nih yang membahas tentang kenakalan remaja? Kira-kira apa tuh?
mungkin kesimpulannya itu harus lebih menjauhi dari pergaulan yang tidak baik. Lalu kita juga harus sadar kalau kenakalan remaja ini benar-benar membuat diri kita itu bisa gampang terkena penyakit. Lalu harus lebih sadar lagi untuk menjauhinya. Iya, bagus sekali ya yang Bima bilang. Nah, kira-kira teman-teman yang lain nih, apa sih yang teman-teman dapat simpulkan gitu dari pembahasan kita tentang kenakalan remaja nih? Kenakalan remaja kan perbuatan yang buruk. Jadi bisa dilakukan oleh remaja. Nah, dampaknya itu karena salah satunya kurangnya kasih sayang, dan cara mengatasinya itu seperti orang tua itu harus memberikan kasih sayang atau perhatian bagi anaknya sehingga anak itu tidak mencari kebahagiaan dari luar. Iya, bagus sekali ya yang tadi Kak Eva bilang, yang tadi Kak Eva simpulkan. Kira-kira nih dari teman-teman mungkin dari yang lain ada nih juga yang ingin menyimpulkan tentang tadi pembahasan kita. Kesimpulannya, kita harus bisa menjaga diri kita dan harus memilih teman mana yang benar dan mana yang tidak benar. Iya, betul sekali ya teman-teman, bahwasannya tadi yang disimpulkan teman-teman semua nih tentang kenakalan remaja, bahwasanya kita nih harus bisa memilah, harus bisa sadar diri lah intinya ya, jangan menjauhi yang tidak baik gitu ya, dekatkan saja diri kita kepada Tuhan kita, kepada hal-hal yang positif seperti itu. Nah teman-teman, bimbingan kelompok kita pada hari ini mungkin sebentar lagi akan selesai. Kira-kira nih apa sih pesan dan kesan teman-teman untuk bimbingan kelompok pada hari ini? Kira-kira apa nih kesannya atau pesannya gitu? Pesannya untuk lebih menjauhi kenakalan dan memilih sifat yang positif dari memilih teman. Dan kesannya itu saya di sini mengikuti bimbingan kelompok ini merasa lebih tahu, merasa lebih luas pengetahuannya tentang kenakalan remaja. Ya bagus sekali ya. Mungkin dari teman-teman nih ada nggak pesannya apa gitu? Atau pesannya apa? Dari saya harus lebih sadar untuk menjauhinya dan mendekatkan diri ke hal positif yang saja. Kalau misalnya dari bimbingan kelompok ini saya bisa tahu cara mengatasinya, cara menjauhinya, bagaimana gitu. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Kalau menurut Kak Eva kira-kira apa nih kesannya? Kesannya seru, asik. Nah kalau menurut Kak Eva atau Kak Maulya gimana nih kesan atau pesannya untuk bimbingan kelompok kita pada hari ini? Kesannya seru, asik, mendapat pengalaman. Oh iya, bagus sekali yang tadi kata-kata Abdullah bahwasanya terima kasih sekali atas pesan dan kesan kakak-kakak semua yang telah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Nah kakak-kakak, kira-kira kapan nih kita bisa melakukan bimbingan kelompok lagi gitu? Apakah teman-teman semua bisa melakukannya pada minggu depan atau minggu depan lagi? Kira-kira kapan nih? Hari apa nih?
bisa melakukan bimbingan kelompok lagi? Minggu depan hari apa ya? Hari Jumat bisa ya? Hari Jumat lagi ya. Berarti teman-teman sudah sepakat bahwasannya kita akan melakukan bimbingan kelompok kembali pada hari Jumat ya. Kira-kira jam berapa nih? Jam Habis zuhur atau pagi? Habis zuhur ya. Kalau begitu teman-teman kita sepakat bahwasannya minggu depan kita akan melakukan bimbingan kelompok kembali pada hari Jumat sehabis zuhur ya teman-teman di tempat ini dan di waktu habis jam 1 ya, sekitar jam 1 ya teman-teman. Sekali lagi mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Saya harap apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman sehingga teman-teman semua dapat terhindar dan mencegah dari tadi yang kita bahas yaitu tentang kenakalan remaja. Ya mungkin itu ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin kita akhiri bimbingan kelompok kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.